Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Sudah ada di depan layar kita, Bapak Ibu boleh juga membuka di Alkitab Bapak Ibu yang ada di rumah. Kitab Bilangan pasal 30 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30 ini berbicara tentang pengintai ya, di tanah Kanaan. Di ayat yang ke-27 saya akan membaca, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat yang ke-28, saudara, hasilnya ini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-30. Ini yang menjadi inti renungan kita malam hari ini di ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti menyadari bahwa selama kita masih menginjak bumi ini, pasti kita menghadapi masalah dan kesukaran yang selalu ada di mana saja dan kapan saja hadir dan kita alami dalam hidup kita. Benar, saudara. Pertanyaannya ialah, akankah kita hidup berlarut-larut dalam masalah, dalam pergumulan, tantangan, persoalan hidup yang kita alami sekarang ini? Apakah kita harus selalu berlarut-larut memikirkannya dan sampai kita tidak ada semangat hidup lagi karena masalah yang kita hadapi, saudara? Mungkin kita sampai tawar hati, dan tawar hati hanya membuat semangat hidup kita tidak ada, dan bahkan mata rohani kita menjadi buta, sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan apa yang kita alami. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, inilah yang dialami oleh bangsa Israel dari hasil pengintaian yang diutus melihat tanah Kanaan. Dan hasil pengintaian itu disampaikan nyata di sana, saudara. Seperti di ayat yang ke-28, ayat yang ke-29 tadi, secara detail disampaikan oleh para pengintai itu kepada seluruh bangsa Israel. Tetapi yang salah adalah hasil dari pengintaian itu diresponi secara negatif oleh seluruh bangsa Israel. Diresponi dengan penuh ketakutan oleh seluruh bangsa Israel pada masa itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya bangsa itu mereka menangis, mereka menyesali diri mereka. Kenapa mereka harus keluar dari tanah Mesir yang selama itu mereka hidup di sana enak, hidup di sana aman dan nyaman, walaupun dalam tanda kutip mereka sedang diperbudak, saudara. Setelah mereka menyesal apa? Mereka menyalahkan pemimpin mereka. Dan lebih fatalnya lagi, mereka menyalahkan Tuhan, saudara. Menyalahkan Tuhan yang membawa keluar mereka dari tanah Mesir. Dan setelah itu mereka meminta untuk kembali di Mesir. Bayangkan, saudara diberkati oleh Tuhan. Karena respon yang negatif inilah, bangsa Israel juga berpikir negatif segala sesuatu yang mereka alami pada saat itu juga. Saudara diberkati oleh Tuhan, keadaan seperti ini pun boleh terjadi dalam hidup kita. Dengan kita mendengar isu atau berita hoax, saudara, dan membuat kita takut dan kita merespon secara negatif, dan diri kita sendiri menjadi korban karena respon negatif kita. Belum tentu berita itu adalah
saudara diberkati oleh Tuhan, diri kita sendiri yang rugi. Diri kita sendiri yang tidak ada semangat lagi dan tidak ada harapan, saudara. Dan malam hari ini, Kaleb dan Yosua sebagai pemimpin, mereka justru memberikan ketentraman, ayat ke-30, meyakinkan bangsa Israel bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang mereka sudah pikirkan, apa yang mereka sudah tafsirkan, itu tidak sama dengan kenyataan. Saudara diberkati oleh Tuhan, inilah pemimpin yang baik. Di saat yang sulit, kebingungan seluruh masyarakat yang dipimpinnya, seluruhnya sedang dalam kekhawatiran, seorang pemimpin hadir memberikan sebuah jawaban, menjamin bahwa semuanya itu bisa dijalani dengan penuh sukacita. Saudara diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya sedang menonton sebagai kepala keluarga, sebagai istri, masalah boleh ada, saudara. Masalah boleh kita dengar, apa masalah apapun itu. Tetapi kita hadir bukan untuk menambahkan bumbu masalah itu, tapi justru kita membawa damai di saat masalah itu begitu sulit kita hadapi. Di saat masalah itu begitu berat, tapi kita harus membawa damai, kita harus membawa ketentraman, kita harus membawa solusi. Buang segala pikiran yang jelek, buang segala pemahaman, tafsiran yang negatif. Baharui pikiran dengan positif. Pemikiran yang positif akan menghasilkan pemahaman-pemahaman, ide-ide yang positif, sehingga situasi yang sulit boleh kita menghadapinya dengan tegar dan damai, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Mereka lupa akan pekerjaan yang sudah Tuhan kerjakan besar dalam kehidupan mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dengan Tuhan memberikan 10 tulah, dan mereka berjalan di dalam melewati laut Teberah. Itu pekerjaan yang Tuhan yang sangat besar, saudara. Semuanya ditaklukkan oleh Tuhan, dan mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Sedangkan Kanaan tidak sebanding dengan Mesir, tapi mereka sudah ketakutan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah lewat tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan kebutuhan mereka dengan memberikan mana. Seharusnya mereka tidak takut dengan apa yang sudah mereka dengar. Seharusnya mereka tidak khawatir dengan apa yang sudah mereka dengar dari pengintai itu. Seharusnya mereka meresponi dengan positif, karena mereka sudah mengalami mukjizat Tuhan. Mereka sudah melihat pekerjaan Allah yang besar. Mereka harus keluar dari tanah Mesir. Begitu hebatnya Tuhan membuka mata mereka. Tetapi karena kenapa? Karena bangsa Israel masih menyimpan segala sesuatu selama mereka ada di Mesir. Etika yang ada di Mesir, pemikiran yang ada di Mesir, semua hal negatif yang ada di Mesir masih mereka simpan di dalam hati mereka. Sehingga ketika ada yang negatif, mereka langsung respon secara negatif. Maka segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup mereka selama mereka berjalan menuju tanah Kanaan itu, mereka melupakan semuanya. Apa yang sudah Tuhan kerjakan keluar mereka dari Mesir, mereka melupakan semuanya karena hati mereka sudah condong terhadap kejahatan. Sehingga mata, hati mereka, telinga mereka tertutup dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pemimpin sangat penting memberikan ketentraman, hadir untuk memberikan solusi, hadir untuk memberikan sukacita terhadap pemimpin, terhadap bawahan yang kita pimpin, hadir untuk menjadi pemimpin yang dapat diikut oleh seluruh bawahan yang kita pimpin. Bukan pemimpin yang membawa mereka kekacauan, bukan pemimpin yang membawa ide kekacauan, tetapi pemimpin yang membawa ide yang membuat semua yang kita pimpin menjadi semangat. Ada damai, ada sukacita, ada gairah hidup untuk bangkit, sehingga ada pun masalah, tetapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tidak bangkit dan untuk tidak mencari solusi. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini Kaleb dan Yosua tampil sebagai pribadi yang berbeda. Kaleb dan Yosua melihat kesempatan di balik kesukaran, meskipun secara kasat mata tidak mungkin. Kaleb dan Yosua melihat kesempatan di balik kesukaran.
Penduduk Kanaan memang memiliki perawatan yang tinggi seperti raksasa, saudara. Benar. Tetapi secara kasat mata benar mereka tidak bisa mengalahkannya, saudara. Tetapi Kaleb dan Yosua, apa yang mereka lakukan? Tetap mereka menguatkan hati mereka sebagai pemimpin. Mereka tetap kuat. Mereka tidak terbawa arus dengan keadaan masyarakat, dengan seluruh bangsa Israel yang sudah mulai tidak ada semangat. Tetapi mereka tetap kuat hati mereka. Kita sebagai pemimpin, saudara, kita harus tetap kuat. Amin. Menguatkan orang yang kita pimpin. Kita harus kuat. Jangan terbalik, saudara. Pemimpin terbalik dikuatkan oleh yang dipimpin. Kita sebagai pemimpin harus menguatkan yang dipimpin. Benar sudah dalam masalah besar, namun tidak terbawa oleh arus Yosua dan Kaleb. Kita memperhatikan Kaleb dan Yosua mengarahkan perhatian mereka kepada Tuhan. Karena kenapa? Bukan kepada masalah, saudara. Di ayat yang ke-30 ini mereka berkata, sebab kita pasti mengalahkannya. Ini adalah kalimat yang menyemangatkan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini visi yang ada dalam hati Kaleb dan Yosua. Mereka mampu menguasai keadaan dan sikap tenang. Jadi mereka tidak bingung, mereka tidak gegabah, tapi mereka memiliki kekuatan hati dan mereka tenang. Jadi ternyata ketenangan kita ketika menghadapi masalah, pikiran kita juga pasti tenang, pasti ada semangat baru, pasti ada ide. Tapi ketika kita meresponi segala sesuatu dengan penuh gegabah, dengan penuh takut dan khawatir, pikiran kita sudah tidak tenang lagi. Saudara diberkati oleh Tuhan, saat itu juga kita tidak ada semangat, kita tidak ada kekuatan. Karena kenapa? Ketika pikiran dan kita tidak tenang secara hati kita juga tidak ada solusi, saudara. Malam hari ini kita belajar, kita menguatkan hati kita dan kita tenang ketika menghadapi masalah. Kaleb dan Yosua mereka memegang janji Tuhan bahwa bangsa Israel harus menduduki tanah Kanaan. Itu yang mereka pegang. Bangsa Israel harus menduduki tanah Kanaan. Artinya apa, saudara? Ada masalah, ada pergumulan, banyak permusuhan, banyak lawan di depan. Mungkin mereka lebih hebat daripada mereka, tapi mereka sudah memegang janji Tuhan. Mereka harus menduduki tanah Kanaan. Artinya apa? Tuhan bekerja. Karena Tuhan yang berjanji, saudara. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka percaya dari janji Tuhan itu. Nah, ini jadi masalah bagi bangsa Israel tadi. Karena mereka meresponi dengan hati yang negatif. Artinya mereka lupa janji Tuhan. Kaleb dan Yosua, mereka memegang teguh janji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus juga memegang janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang berjanji, masalah boleh ada, proses yang mungkin rumit, pasti Tuhan akan campur tangan. Tapi kita melihat ada janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan disertai dalam setiap proses yang akan kita jalani. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada musuh yang hebat dan lain sebagainya, Tuhan pasti akan menolong dan menyertai mereka, dan saya dan Bapak Ibu akan mengalami hal yang sama. Di sini Kaleb dan Yosua membawa penghiburan bagi orang Israel lewat keyakinan mereka kepada Tuhan. Kita sebagai pemimpin harus meyakinkan apa yang kita pimpin. Kita sebagai pemimpin harus memastikan orang yang kita pimpin mereka harus aman. Yosua dan Kaleb menjadi pemimpin yang memberikan ketentraman bagi bangsa Israel. Dalam kesukaran, tetap mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita. Dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat ke-27, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku, saudara? Ini kata Tuhan. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Bagi kita yes, tapi bagi Tuhan tidak ada. Asalkan apa? Kita tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, pasti kita akan bingung, saudara. Pasti kita akan khawatir, saudara. Karena kekuatan kita terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil untukku, untuknya, untuk dia perbuat untuk kita? Tidak ada yang mustahil, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dua hal ini yang kita sekarang kita alami. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita. Sebagai pemimpin, harus kita memiliki dua hal ini. Sebagai pemimpin, jangan kita juga menjadi
kompromi dengan situasi yang kita alami. Tetap kita harus kuat, walaupun keadaan yang sulit. Tapi kita harus ingat ada janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Malam hari ini mari kita melakukan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kepala keluarga kita, mungkin kita kerja, mungkin ada usaha kita, dengan situasi virus corona ini, tapi kita harus tampil sebagai pemimpin. Kita harus datang untuk memberikan kedamaian. Kita harus datang membawa penghiburan. Kita harus datang membawa ketentraman. Kita harus datang menjadi berkat. Kita harus datang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang saat ini membutuhkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melanjutkan doa kita malam hari. Mari kita berdoa agar gereja-gereja tetap bersatu serta para pendeta dan jemaat